Ya, kembali lagi di YouTube channelnya aku. Kita mau review film Sumala. Setelah sekian lama kita nggak nonton film horor, menghindari film horor, akhirnya mencoba untuk kembali menonton film horor yang menurut aku hantunya itu nggak ada, tapi lebih ke horor gore berdarah-darah gitu. A few moments later. Mau nonton juga karena yang main Luna Maya sama Darius Sinathrya. Film Sumala itu tentang kayaknya si Sujiman itu bangsawan pada zamannya, terus dia nggak punya keturunan, terus dia maksa istrinya supaya gimana caranya biar dia dapat keturunan. Nah, istrinya yang sumbu pendek, jadi kayak nggak mikir panjang, dia memutuskan untuk bersekutu sama iblis gitu ya. Jadi dia melahirkan anak kembar. Nah, anak kembarnya itu yang satu anak manusia, yang satu anak iblis. Kemudian dititipkan untuk dijaga baik-baik, tapi si Sujimannya tidak baik. Jadi malah petaka pun terjadi di desa itu. Nah, gimana, Mak? Sepanjang menonton, Mama nggak nonton kan? Sebenarnya sih filmnya ini ada lucunya juga sih, tapi yang bikin seramnya itu musiknya, sehingga kadang-kadang kita terlalu berisik sama musiknya gitu, pegang, tapi gimana ya, itu yang membuat horor ini filmnya semakin tegang ya kan. Tapi di luar dari itu, saya sih merasa kalau film ini Banyak ancukannya, woi. ya salah menjet. Jadi kebiasaan kita tuh ya kalau nonton film horor kan pasti ada rasa seram gitu ya kan. Jadi kalau saya seram, saya tutup mata. Terus saya sengaja pasang audio di kuping saya untuk supaya jangan terdengar musiknya yang terlalu menakutkan dan bising. Tapi kalau nengok gambarnya itu sebenarnya nggak berapa seram karena lucu. Anaknya itu hantunya anak kecil. Nah, satu. Kedua, udah gitu tuh hantunya juga karakter makeupnya itu tidak mendukung, sehingga ya ada lucunya. Seramnya sih karena bunuh-bunuhan itu aja lah ya yang sadis. Tapi di film ini sebenarnya merusak kalau anak-anak menonton. Memang kayaknya 17 tahun ke atas dia, bukan anak-anak. Karena bukan Maksudnya pemainnya anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu nonton nanti terekam, karena yang lebih banyak yang mainkan itu anak-anak. Siapa tuh anaknya itu kan? ya. Tapi dari segi acting anaknya bagus bisa menjiwai, keren deh. Saya nggak tahu tuh anak siapa, anak itu apa udah sering main atau apa, tapi yang saya tahu pasti dia orang sering teater. Jadi kesannya di sini sih sebenarnya bagi orang yang kebiasaan menuntut anak supaya harta jangan jatuh ke orang lain dalam keluarga si laki-laki, itu kan udah biasa itu di mana-mana. Dengan segala cara dihalalkan si perempuan ini untuk mendapat harta daripada diduakan, kan gitu. Dengan segala cara yaitu selingkuh atau berguru sama setan. Dia kan selingkuh sama setan. Terus ada dramanya, ibu bapak yang mengabaikan anaknya. Pesan moralnya janganlah begitu sama anak. Biasanya begitu karena anak cacat biasanya diumpetin. Iya. Atau kadang ada diskriminasi. Ada dibunuh. Itu udah biasa itu kalau zaman dulu ya. Kadang-kadang kan 1-2 juga ada tapi nggak kelihatan sih. Yang paling bagus sih karakternya tuh anaknya sama ibunya tuh, mbaknya itu sebenarnya karakter yang kuat orang itu, bibinya ya. Kalau yang lainnya mendukung itu karakternya pendukung. Mamanya juga sama bapaknya juga bukannya yang utama, dia mendukung. Dalam cerita ini mboknya sama si Sumala ini. Di sini sih filmnya ya, kalau sadisnya berhasil, terlalu sadis. Film ini nggak terlalu kali lah ya, cuman yang satu hal karena kita sering dicekokin dengan suara horornya itu, musiknya, tapi kita terbawa ketika
filmnya mati habis, di dalam ruangan itu terasa kayak ada merinding gitu. Tapi itu karena kita terroma ya, apa karena terlalu menonton terus dibisingkan telinga kita, jantung kita masih belum apa stabil. Stabil. Jadi setelah mati bioskopnya, layarnya itu masih agak gelap, mau menuju terang itu kita agak merinding sedikit. Kalau aku lemes sih. Seperti ada, karena habis lihat darah-darah. ya nonton aja deh kalau pingin tahu yang sesungguhnya. Berapa ratingnya? Itu karena dia ceritanya nggak terlalu. Tapi itu kisah nyata, Mas. Iya. Jadi bisa nyata, tapi endingnya cuman berlanjut. Iya, cuman 7 aja. Karena apa? Nggak terlalu ini kali. Ceritanya nggak menantang. Cuman ini pesan untuk anak-anak, jangan suka membuli, apalagi orang yang cacat. Itu aja pesannya di situ. Kalau yang lain-lainnya ya nggak terlalu lah. Artinya kalau dari segi filmnya nggak terlalu penuh dengan art atau jalan cerita yang pokoknya ya nilainya 7 lah, nggak bisa dibilangin. Oke, kalau gitu terima kasih telah menonton, menyaksikan review film Sumala hari ini. Sumala. Judulnya Sumala. Si setan. Iya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini biar kita, ibu dan anak ini semangat nonton dan menonton film-film Indonesia. Bye-bye. Terima kasih.